Makanya kata Nabi SAW, ittaqil hasad, tinggalkan hasad. Karena hasad itu membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Banyak orang tidak sadar pahalanya hangus hanya karena dia hasad. Begitu juga di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu memuji, memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keyakinan dalam hati setiap orang di antara kita yang sudah beriman bahwasanya Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, dan Dia pasti akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang Dia janjikan, karena Allah Maha benar dengan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya. Dan Allah juga mengingatkan dalam ayat yang lain, "Waman asdaqu minallahi qila." Siapakah yang lebih jujur daripada Allah dari sisi pernyataan dan juga janji-janji. Dan tentunya kita bersyukur atas semua nikmat, termasuk hari ini Allah masih memberikan kita umur. Setiap orang di antara kita kalau masih hidup, maka dia harus menyadari itu sebuah nikmat yang sangat besar. Hari ini adalah hari emas kita. Hari di mana kalau di masa lalu kita sudah beramal saleh, sudah beribadah kepada Allah, hari ini kita tingkatkan dan tambah kualitas dan kuantitasnya. Tentu kuantitas dari sisi ibadah yang bisa ditambah. Seperti contoh volume daripada sholat. Duha tadinya 2 rakaat bisa menjadi 4 rakaat. Dan seterusnya. Mungkin selama ini kita cuma baca beberapa ayat Al-Quran dalam sehari. Sekarang kita bisa baca lebih banyak lagi. Sedekah mungkin selama ini hanya 2.000, 5.000 rupiah. Nanti kita akan tingkatkan. Kalau amal-amal soleh di masa lalu ada yang kurang, hari ini kita sempurnakan. Kalau di masa lalu amal soleh ada yang belum kita kerjakan, misal seseorang belum pernah sholat duha, contoh, maka sekarang hari ini kesempatan dia kerjakan. Kalau di masa lalu ada kesalahan ataupun dosa, hari ini kesempatan dia bertaubat, kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala sebelum datang hari penyesalan, hari kiamat, sehingga dia lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin saya dan teman-teman sekalian meluangkan waktu di malam hari ini mendatangi salah satu dari rumah Allah, Masjid Nurul Iman Blok M ini karena memang ingin menjalankan salah satu perintah Allah. Ini ibadah, asal kita ikhlaskan niat. Duduk di antara 2 waktu sholat. Kalau anda niatkan keluar tadi memang karena ikhlas karena Allah, maka dalam sebuah hadis atau beberapa hadis bahkan disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab sholat. Seseorang kalau keluar dari rumahnya tujuannya untuk sholat, maka dihitung sholat sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Kalau tadi kita niat ke sini karena ingin sholat maghrib, ingin sholat isya, maka walaupun kita duduk seperti ini, kita dihitung tetap sholat. Dari awal kita keluar sampai kita kembali nanti. Selama perjalanan pun misalnya setengah jam, 1 jam kita pulang mungkin karena masih macet misalnya, tetap dicatat kita sedang mengerjakan ibadah tersebut. Belum lagi kita juga duduk dalam majelis ilmu, ini majelis yang paling mulia di muka bumi, karena dihadiri oleh para malaikat dan rahmat Allah sedang turun. Orang pun yang hadir tulus karena ingin belajar, maka akan dikatakan kepada mereka pada saat selesai, bubarlah dalam kondisi diampuni dosa-dosanya. Dan semoga kita termasuk tentu di antara orang-orang tersebut. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentunya kita berharap akan mendapatkan balasan sesuai yang dijanjikan. Siapa yang mengucapkan 1 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas 10 kali salam dari Allah Subhanahu wa taala, yang berarti berlipat gandaan balasan, pengampunan dosa, peninggian derajat dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Semoga semua yang hadir, offline ataupun online, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dipenuhi kebutuhan dunia akhiratnya, dan sebagaimana Allah satukan kita di majlis ini, baik offline ataupun online tentunya, Allah juga satukan kita kelak di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Hari ini teman-teman sekalian seperti biasa, Rabu pertama, Rabu kedua kita akan isi dengan bahasan dosa-dosa besar, dan kita berharap Allah selamatkan kita dari semua dosa itu. Karena memang dosa ini dipelajari untuk dihindari, bukan untuk dicoba. Beda dengan ibadah secara umum, dipelajari untuk dipraktikkan. Malam ini kita akan bahas masalah berperangai atau berkarakter buruk. Bahasa agama kita adalah akhlak yang buruk. Teman-teman sekalian, agama Islam adalah agama akhlak. Penilaian terhadap baiknya Islam seseorang atau buruknya dilihat dari akhlaknya. Bukan seseorang hanya predikat muslim lalu dianggap dia sudah pasti baik. Tapi memang harus diikutkan Islam itu dengan akhlak.
Allah memuji Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya hai Muhammad, kau benar-benar memiliki akhlak, karakter, perangai yang sangat mulia. Kita melihat bagaimana tradisi dan karakter serta perangai Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat pemaaf, pemurah, beliau dermawan, ya, beliau jujur, tanggung jawab. Semua perangai-perangai baik ada sama beliau. Dan juga beliau sendiri mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku memang diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Memang untuk itu ditujuan. Tujuan diutus Nabi SAW untuk menunjukkan mana akhlak yang baik. Semua akhlak yang baik bagian daripada ibadah. Dan berat sekali di timbangan amal hari kiamat. Jujur, amanah, tanggung jawab, dermawan, ya, pemaaf, semua hal-hal yang baik itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat berat di timbangan amal pada hari kiamat. Tidak asing bagi kita hadis yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ini dinyatakan hasan oleh para ulama hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq." Ketahuilah, tidak ada sesuatu yang paling berat ditaruh di timbangan amal hari kiamat nanti dibandingkan akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajati sahibis shaum was shalah. Dan ketahuilah, orang yang memiliki akhlak yang baik itu di hari kiamat nanti dia akan bisa mencapai derajat di surga orang-orang yang rutin untuk berpuasa dan sholat. Bukan berarti cukup dengan akhlak kita nggak puasa, nggak sholat, bukan. Tetapi mungkin sholatnya cuma pas-pasan. Misal dia cuma sholat 5 waktu saja. Jarang sholat sunnah. Tapi kita temukan perangainya, akhlaknya sangat baik. Kalau kita bertemu kita nyaman. Kena santunnya, kena ramahnya, kena senyumannya, kena dermawannya, kena mengalahnya. Banyak hal yang membuat orang-orang senang. Maka ini sudah cukup untuk membuat dia nanti mendapatkan derajat orang yang mengerjakan semua sholat sunnah selain sholat wajibnya di surga nanti. Begitu juga dengan puasa-puasa sunnah. Bagaimana kalau orang bisa menggabungkan antara sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib dengan akhlak yang mulia. Maka tentu lebih tinggi lagi derajatnya di surga. Begitu juga dalam hadis yang lain serupa dengan ini. Yang memang ditanyakan kepada Nabi SAW juga. Atau beliau menyampaikan dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, dari hadis riwayat Tirmidzi. Dan hadis ini sahih. Kalau tadi sebelumnya hadis hasan. Kata Nabi SAW, "Ma min syai'in athqalu fil mizanil mu'mini yawmal qiyamati min husnil khuluq." Ketahuilah tidak akan ada yang bisa mengalahkan bobot beratnya amal soleh di timbangan amal bagi seorang mukmin hari kiamat dibandingkan akhlaknya yang baik. Kemudian beliau mengatakan, "Wa innallaha la yabghadu al-fahishal badi." Dan ketahuilah Allah sangat benci dengan orang yang berkata keji dan kotor. Semua lawan daripada akhlak yang baik. Jujur misalnya, akhlak yang buruknya adalah bohong. Dermawan misalnya akhlak yang baik. Akhlak buruknya adalah pelit. Ya. Apa saja ya, akhlak yang baik, lawannya semua itu adalah dosa besar. Umumnya dosa besar. Ya. Sehingga tidak ada dalam kamus seorang muslim mereka punya akhlak yang buruk. Kita juga tidak asing dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan masih riwayat Tirmidzi tapi ditambah juga riwayat Ibnu Majah dan ini dikatakan sahih oleh para ulama hadis. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan su'i Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasul jannah. Ditanya kepada Nabi SAW, apa kira-kira yang paling banyak, paling cepat membawa orang masuk ke dalam surga? Target seorang mukmin masuk surga. Tidak ada lagi angan-angan yang lain bagi seorang mukmin. Kapan seseorang menjadikan surga sebagai target utamanya, pasti hidupnya baik. Karena ahli surga itu pasti baik. Sholat, puasa, taat sama Allah, juga memberikan hak makhluk. Dia tidak akan menzalimi orang-orang gitu ya. Karena tidak akan masuk surga orang yang zalim sama manusia, orang yang ghibah, orang yang fitnah, orang yang suka dusta, orang yang pelit, tidak akan masuk surga. Maka kalau kita jadikan surga sebagai target kita, kita pasti jadi orang baik. Makanya sahabat ini cerdas bertanya, apakah amal yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Kata Nabi SAW disimpulkan 2. Taqwallahi wa husnul khuluq.
Takwa kepada Allah, tunduk dan patuh. Allah perintahkan kerjakan, Allah larang tinggalkan. Baik itu perintah wajib ataupun sunnah dikerjakan semua. Makin lengkap kita kerjakan, makin sempurna ketakwaan kita pada Allah. Dan apa yang dilarang, haram dan makruh ditinggalkan semuanya. Maka itu poin pertama yang paling cepat membawa orang masuk dalam surga. Dan yang kedua, dikemas ketakwaan itu dengan husnul khuluq. Dengan akhlak yang baik. Sebagian ulama mengatakan ini dua hal tidak bisa terpisah. Kalau ada orang antum temukan sholat tapi lisannya tajam, puasa tapi dia pelit misalnya, maka berarti dia belum sempurna dari sisi takwahnya. Orang ini masih mungkin penampilan saja. Harusnya kalau dia bertakwa kepada Allah benar-benar, maka kita akan temukan dia akan sangat baik akhlaknya. Dia akan ramah, dia akan santun, dia akan dermawan, dia akan pemaaf pasti. Kalau emang betul-betul dia benar dengan ketakwaannya. Karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ini dua-dua kunci masuk ke dalam surga. Lalu ditanyakan juga kepada Nabi SAW. Ya, apakah yang paling banyak ma'akthar yudkhilun nasun nar. Membawa orang masuk ke dalam neraka. Maka beliau mengatakan al-fammu wal farj. Mulut seseorang, dan ini adalah sumber petaka perusak akhlak. Ghibah, bohong, mencaci maki, menghina, itu kan semua dari lidah, dari lisan. Itu paling banyak membawa orang masuk dalam neraka. Dan juga kemaluan disalahgunakan dengan berzina misalnya, wa na'udzubillah. Maka semua ini adalah pintu-pintu masuk ke dalam neraka. Kita tahu juga teman-teman sekalian, banyak sekali pendapat ulama yang menjelaskan tentang masalah akhlak yang baik. Kita masuk dulu ke situ baru kita masuk kepada akhlak yang buruk. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad dan dikatakan hadis ini hasan sahih dari hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan ittaqillah haitsu ma kunt. Selalulah tunduk dan patuh pada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuhha. Selalu ikutin perbuatan masa lalumu tentang dosa, ganti dengan pahala sekarang. Bukan berarti buat dosa lalu buat pahala. Tapi kalau pernah punya dosa, berhentikan sekarang buat pahala. Buat amal saleh. Ikutin dosamu dengan pahalamu. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bagaimana Ustaz kalau orang itu emosional sama saya? Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Ada orang ugal-ugalan di jalan, naik motor, balap-balapan. Sambar sana, sambar sini, naik mobil. Jangan ikut-ikutan, untuk terbawa emosi. Ya. Kemarin subhanallah waktu masih di haji, kami sempat sewa mobil. Kemudian supirnya itu, pada saat ada mobil, karena orang buru-buru, padat, nyelip sana, nyelip sini, dia ikutin orang yang emosional di depan. Saya langsung tegur dia. Akhi, tenang saja. Kalau dia bodoh seperti itu, klakson, ingin minta jalan, kasih aja. Untuk apa kita ikut-ikutan bodoh seperti dia? Berapa sih mobil, 1-2 mobil, biarin aja jalan. Untuk apa kita ikut-ikutan? Lalu emosi, lalu kita balap-balap, tanding sama dia, untuk apa? Jadi orang bodoh juga, kan gitu. Untuk apa balas kebodohan dengan kebodohan? Gak usah. Ada orang bicara kasar, tinggalkan aja, gak usah dilayani. Ada orang ajak berantem, tinggalkan saja, gak usah layani. Allah bilang tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah pilihan dalam surah Al-Furqan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang bodoh mengajak mereka bicara, ugal-ugalan, jangan dilayani. Ini pernah kita jelaskan di dosa besar masalah ugal-ugalan kalau masih ingat gitu kan. Tidak usah diikutin. Jangan balas kebodohan orang dengan kebodohan. Justru kualitas kita terlihat di situ. Kalau kita tidak membalas kebodohan orang dengan kebodohan. Begitu juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah keimanan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan dinyatakan hasan oleh para ulama hadis. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik perangainya, karakternya. Ya. Dan ulama cuma menjelaskan seperti apa sih husnul khuluq itu. Akhlak yang baik. Hasan Basri contohnya berkata. Adalah beliau mengatakan al-karamu wal badlu wal badlatu wal ihtimal. Akhlak yang baik adalah ramah, dermawan, suka berbagi. Kalau ada di diri antum ini, lagi mau makan, lagi mau minum, lagi punya uang, terfikir untuk berbagi sama orang lain itu baik. Itu akhlak yang baik. Dan pasti ada potensi dalam diri kita, sebagaimana syaitan akan bisikan supaya kita pelit. Ya. Tapi kalau ada ini berarti ini salah satu yang poin bagus.
dijaga, dirawat, dibiasakan. Kemudian juga al-karam adalah keramahan, al-badlah adalah kedermawanan, dan juga al-ihtimal atau bisa menahan amarah. Tidak balas emosi dengan emosi. Kemarin sempat kita singgung sebelum kita libur kajian, saya bilang salah satu resep orang awet muda tidak emosional. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, akhirnya masih 30 tahun sudah ubanan. Keningnya berkerut semuanya. Ya. Mungkin sudah kalau 50 tahun sudah bungkuk. Karena emosi terus. Marah semuanya. Dan orang yang membiasakan karakter seperti ini, dia bisa marah walaupun dengan sendalnya sendiri. Marah dengan pintu. Dia sendal salah pakai kanan kiri, dia marah dengan dirinya sendiri. Marah sama sendal. Pintu tertutup dengan angin, marah sama pintu. Aneh-aneh. Itu karena dia biasakan dalam dirinya. Ya, jadi tidak ada manfaatnya. Menahan amarah bagian daripada hal yang positif sekali. Coba kontrol emosi. Karena orang kalau emosi, walaupun dia ahli bela diri, lupa semua jurusnya. Ya, udah gak bisa terkontrol lagi. Orang biar pintar, jadi bodoh kelihatan. Kalau dia emosional, tutur katanya tadinya santun, jadi tidak santun lagi. Kan gitu. Kemudian Asy-Syu'bi atau Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, masalah akhlak adalah al-badlah, wal-atiyah, wal-bushrul hasan. Ya. Wa kana Asy-Syu'bi kadzalik. Ya. Beliau mengatakan bersikap dermawan, suka memberi, mendahulukan orang lain. Ya. Kemudian juga memberikan kegembiraan kepada orang lain, memasukkan gembiraan dalam hati seorang muslim. Dalam hadis kata Nabi SAW, termasuk amal yang Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Kita menghiburnya kalau dia sedih, kita membantunya kalau dia sedang butuh, misalnya semampu kita. Semua itu bagian daripada akhlak yang luar biasa. Dan dikatakan dan Syu'bi, ya, yang menyampaikan atau Sya'bi yang menyampaikan kepada kita ini, beliau selalu praktekin itu dalam hidupnya. Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, huwa bastul wajh. Akhlak yang baik adalah senyum dengan orang-orang, ya, bermuka manis. Sejalan dengan hadis Nabi SAW. Ya, jangan kalian pelit-pelit dengan kebaikan. Walaupun kalian bertemu dengan saudara kalian muslim dalam kondisi tersenyum. Senyum aja dengan muslim. Ya. Jangan disalahgunakan ini. Ustadz tadi bilang senyum dengan muslim. Berarti sama muslimah juga boleh. Keluar dari sini senyum sama lawan jenis terus. Bukan itu. Jangan salah paham. Laki-laki sama laki, perempuan sama perempuan. Tapi mungkin suami istri oke lah. Anak sama ibunya, ibu sama anaknya, ayah sama anak perempuannya, saudara sama saudarinya gitu ya. Karena ini banyak hilang di rumah-rumah kaum muslimin. Adik kakak suka berantem ya. Atau kadang-kadang anak-anak malah kurang ajar sama orang tuanya. Ini semua tidak benar. Sebagai contoh. Imam Ahmad rahimahullah. Maaf tadi Ibnu Mubarak mengatakan dia adalah bermuka manis. Tersenyum. Kemudian juga badlul ma'ruf. Suka atau gemar berbagi kebaikan. Dan juga wakaful adza, menahan diri dari menyakiti orang lain. Itu semua masuk dalam istilah akhlak yang baik. Berarti lawannya semua itu akhlak yang buruk. Ya. Dan itu yang kita bahas secara umum akhlak yang buruk. Karena kalau satu persatu rinciannya kayak ghibah, fitnah misalnya, menyakiti, merusak citra orang lain itu sudah banyak, sudah kita rincikan satu persatu. Tapi kita bicara globalnya, karakter atau perangai yang buruk itu. Imam Ahmad berkata, husnul khuluq alla taghdab wala takhtad. Ya. Akhlak yang baik adalah jangan engkau marah dan jangan engkau cepat naik darah. Ini kata Imam Ahmad. Sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit marah gitu ya. Dan juga beliau mengatakan husnul khuluq an tahtamil ma yakunu minan nas. Ya. Dan juga berakhlak baik adalah engkau bisa menahan amarah di hadapan manusia. Ya. Ini Imam Ahmad berkisar di masalah akhlak adalah orang tidak emosional, gitu ya. Kemudian Ishaq bin Rahawai rahimahullah juga berkata, huwa bastul wajh wa alla taghdab. Engkau bermuka manis dan engkau tidak emosional. Ya, ini semua definisi para ulama berhubungan dengan masalah akhlak yang baik. Juga kita tahu bagaimana Nabi SAW menjadikan salah satu doa yang dibaca pada saat iftitah ya. Pas kita buka sholat kita itu ada banyak pilihan doa istiftah atau iftitahnya gitu ya.
Tapi diantaranya ada potongannya, wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsana illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi illa ant. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar memiliki karakter perangai akhlak yang baik. Ya. Dan jauhkan aku, hilangkan sama sekali dari aku akhlak-akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa mengalihkan kecuali Engkau. Ini selalu kita dianjurkan baca di saat kota awal sholat. Wajib atau sunnah? Ini potongan doa iftitah atau istiftah yang bisa dibaca gitu ya. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsana illa ant wasrif anni sayyi'a la yasrif anni sayyi'a illa ant. Ya. Kemudian Nabi SAW juga dalam hadis Tirmidzi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak. Ya, di sini sebenarnya munkaratil akhlak, akhlak yang mungkar. Berarti akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Nabi SAW berlindung dari akhlak yang buruk. Masuk dalamnya semuanya. Apa saja, nanti kita akan berikan beberapa contohnya. Kayak misalnya ghibah, kayak gunjing ya, fitnah, caci maki, emosional, pelit, ya, dusta, bohong, ya, manipulasi data. Bahkan masuk dalam munkaratil akhlak. Yang Nabi berlindung darinya kata para ulama adalah semua dosa. Semua dosa itu kecil ataupun besar menandakan buruknya akhlak seseorang. Jadi kalau kita mau lihat orang itu baik akhlaknya, justru dia menjaga hubungan baik sama Allah, dia tidak lakukan pelanggaran. Mirip begini, kalau kita kerja jadi pegawai di perusahaan, dari mana perusahaan menilai Anda orang baik atau tidak? Dari perangai, dari muamalah kita. Oh, pegawai ini baik karena selalu santun, ramah, dan plus dia patuh dengan peraturan perusahaan. Dari mana dinilai orang ini buruk? Melanggar peraturan perusahaan. Nah, ini melanggar syariat. Jadi kalau orang melakukan dosa, berarti dia akhlaknya tidak baik. Sampai dia taubat. Sampai dia taubat. Kalau dia sudah taubat berbeda. Tapi kalau dia tidak taubat, berarti cukup, selesai. Kita bisa menilai orang ini tidak baik. Makanya Urwa bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, kalau engkau melihat satu perbuatan baik, ketaatan kepada Allah pada seseorang, ketahuilah ketaatan itu punya saudara-saudara dan bersangka baik padanya. Walaupun dia buruk di mata orang. Tapi kalau engkau menemukan satu orang membuka pintu dosa, maka ketahui dosa itu punya saudara-saudara dan nilai dia buruk walaupun dia itu baik di mata manusia. Jadi memang semua dosa adalah mungkarat al-akhlak. Makanya dosa jangan dibuka pintunya. Tapi Ustaz, banyak godaannya. Iya, karena syaitan tidak mau kita terus taat. Kalau kita taat kan derajat kita naik terus di surga. Syaitan gak mau. Dia harus minimal menahan kenaikan derajat kita di surga, prestasi kita. Jadi syaitan itu mirip sama teman di kantor yang buruk. Dia maunya kita buruk seperti dia. Syaitan kan masuk neraka. Dia mau kita masuk neraka seperti dia. Ada orang-orang subhanallah dia buruk. Malas kerja, ya, suka manipulasi data. Dia cari teman-teman di kantor yang mirip seperti dia. Supaya bisa negosiasi dan temanin dia sama-sama. Nah, begitu iblis sama manusia. Syaitan sama manusia. Jangan diikutin. Jangan diikutin. Ya. Tinggalkan semua teman-teman seperti ini. Termasuk semua bisikan-bisikan syaitan. Karena itu munkaratil akhlak. Kemudian juga yang dimaksud dengan munkaratil a'mal. Dan keburukan-keburukan perbuatan. Ini semua rincian dosa-dosa tadi. Serta juga wal ahwa. Dan nafsu-nafsu yang selalu diikuti. Nabi SAW berlindung dari semua itu. Karena memang dia masuk dalam masalah karakter yang tidak baik. Ada satu statement yang menarik dari Imam Al-Muzani rahimahullah. Beliau mengatakan begini, karena cukup panjang saya terjemahkan saja. Hendaklah menjauhi semua jenis keharaman bagi orang yang mau berperangai baik. Dan orang, makna perkataan ini adalah yang berperangai buruk seperti yang beliau sebutkan, berarti orang-orang ini, orang-orang yang melakukan dosa-dosa, maka berarti dia berperangai buruk seperti yang disebutkan oleh beliau. Beliau bilang begini, hendaklah menjauhi keharaman kalau orang mau berperangai baik. Dan menjaga diri kalau dia tidak mau dinilai berperangai buruk dari namimah, dari adu domba, dusta, ghibah, ya. Serta berlaku semena-mena dengan alasan-alasan yang tidak benar. Juga menjauhi perkataan bodoh tentang Allah tanpa ilmu. Ini merupakan dosa-dosa besar yang diharamkan. Hendaknya memperhatikan pula pekerjaan yang dia geluti. Jangan masuk kepada hal-hal yang haram ataupun syubhat. Memakan yang haram ataupun syubhat.
juga memperhatikan minuman dan pakaiannya supaya dia tidak kena hadis Nabi SAW bagaimana seseorang yang bajunya kotor, tidak pakai alas kaki, berdebu tubuhnya, lalu mengatakan, ya Rob, wahai Tuhanku, sementara makanan, minuman dan pakaiannya haram. Hendaknya menjauhi semua jenis syahwat yang haram. Karena ini perangai buruk. Semua yang bisikannya kepada pelanggaran agama jauhi. Mata melihat haram, telinga mendengar yang haram, mulut mengucapkan yang haram, tangan menjamah yang haram, kaki melangkah ke tempat haram, kemaluan nyentuh yang haram, kulit yang haram. Bahkan kalau kita sudah terbiasa menjaga ini, maka kita nanti akan masuk kepada hal-hal yang pekah pun. Kita hanya khawatir jangan sampai saya makan sesuatu yang tidak benar. Bukan hak kita misalnya itu ya. Nah itu poin-poin penting. Subhanallah kemarin ada salah satu jemaah. Saya panggil ke tenda kami. Kami duduk ngobrol. Pada saat lagi makan, saya bilang silakan Pak ambil makan. Beliau bilang iya gampang nanti Ustaz. Terus saya bilang gak apa-apa saya temani. Saya tahu apa yang ada di benak beliau gitu ya. Nanti sementara jalan saya sudah tahu beliau bilang Ustaz sebenarnya saya takut ini bukan hak saya. Karena ini kan bukan tenda saya di sini. Saya bilang enggak, insya Allah ini sudah dibicarakan sama pihak atau dibicarakan sama pihak tenda dan memang ada hak saya yang belum saya ambil dari makanan. Tapi subhanallah perkataan beliau muncul itu tuh menandakan karena orang ini berarti sudah terbiasa melatih diri untuk meninggalkan yang haram. Jadi lahir kepekaan yang lebih dalam lagi terhadap hal-hal yang tidak boleh. Gitu ya. Kemudian juga kata beliau masih berlanjut ya. Jadi hendaklah menjauhi semua syahwat yang diharamkan. Dan tentu maknanya boleh melampiaskan syahwat pada yang dihalalkan. Pada istri, pada suami gitu ya. Kata-kata rindu, cinta dan segala macam sampai ke biologisnya. Kemudian boleh lampiaskan makan, tinggalkan haram tapi makanan yang halal. Boleh nafsu kita dilampiaskan ke makanan yang halal, minuman halal. Sebatas memang yang dibutuhkan gitu ya. Lalu beliau mengatakan karena ini ya adalah faktor yang mengantar seseorang pada keharaman. Barang siapa yang mengembala di sekitar tanah larangan dikhawatirkan ia akan terjumus di dalamnya. Maksudnya ada hadis Nabi SAW ya. Semua raja kata Nabi punya wilayah haram. Tidak boleh dilanggar. Dan ketahuilah wilayah haramnya Allah adalah apa yang telah dia larang. Siapa yang bermain di sekitar situ bisa saja dia terjerumus tanpa dia sadari. Barang siapa yang dimudahkan melakukan ini semua, maka ia berada di atas petunjuk agama dan diharapkan akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud dalam masalah ini sudah selesai tentu perkataan beliau adalah seseorang coba menjauhi juga lingkungan teman-teman yang bisa membawa kepada rusaknya perangai itu. Ya, akhlak itu. Misalnya antum tahu nih teman-teman antum ini sebenarnya buruk mereka. Suka dusta atau narkotika atau mereka bicara masalah perzinahan, jangan berteman sama mereka. Jangan, tidak usah. Karena kita lemah sebagaimana saya pernah bilang dalam masalah perkenalan untuk teman-teman yang buruk juga gitu ya. Itu juga akan merusak akhlak kita. Jadi tidak boleh kita sengaja membawa diri kita ke sana karena dosa dan amal soleh ini teman-teman punya efek. Contoh misalnya antum duduk di majelis ilmu seperti ini, hadir sholat maghrib isya. Ini pulang beberapa hari masih berefek. Ada efeknya. Efeknya itu kayak kita masih merasa mau dekatkan diri sama Allah. Ada ibadah sudah yang kita mau kerjakan. Sebagaimana dosa. Sekali orang duduk dengan ahli maksiat. Dia dengarin ceritanya. Itu ada efeknya. Terus terngiang-ngiang. Kita baca, kita lihat yang buruk. Maka tetap ada efeknya. Walaupun kita sudah taubat. Salah satu tanda efeknya adalah kita masih membayangkan dosa-dosa itu. Makanya jangan dibuka. Gak usah dibuka. Gitu kan. Pernah ada sahabat Nabi hadir di perang Badr. Sahabat ini hadir di perang Badr. Subhanallah, pas pembebasan Khaybar, beliau masuk ke benteng. Nabi SAW suruh, coba kamu masuk ke dalam benteng, cek ya berapa banyak orang-orang Yahudi di dalam yang masih belum ditangkap, belum ditawan dan berapa banyak harta rampasan perang. Sahabat ini rupanya di masa jahiliyah dia hobi sekali minum khamr dan ada jenis khamr yang diracik oleh orang Yahudi. Kebetulan di benteng itu ada banyak, berkendi-kendi. Dia lewatin, dia cium aromanya. Tidak kembali-kembali orang ini. Nabi tanya, mana si fulan yang tadi saya suruh? Coba cek di mana dia. Ditemukan sudah mabuk, teler. Di sebelah kendi-kendi itu. Sahabat ini ahli Badr. Hadir di perang Badr. Ahli Badr ini luar biasa. Allah SWT memang memuji mereka gitu ya. Maka ditemukan dia jatuh. Lalu dibawalah dalam kondisi dia mabuk
ke hadapan Nabi SAW. Karena dia waktu periksa harta rampasan perang di benteng itu ditemukan kendi-kendi khamr. Ini biasanya memang oleh Nabi SAW dibuang. Tapi karena ini pernah dia cium aromanya, kemudian dia cium lagi dia mabuk, dia minum. Padahal dalam kondisi perang jihad dan sahabat Nabi. Apalagi kalau manusia biasa seperti kita. Jadi jangan bilang, enggak saya tidak terpengaruh lagi. Antum pernah coba obat terlarang itu, narkotika itu. Atau pernah coba ini dan itu. Jangan lagi dibuka pintunya, selesai. Jangan dilihat gambarnya, jangan dicoba lagi. Oh ini, enggak usah disebutin namanya pun enggak usah. Karena memang berbahaya sekali. Dia punya efek itu. Ya. Jadi harus hati-hati sekali. Kemudian di antara hal-hal yang harus kita hindari adalah perkataan-perkataan keji juga. Ya. Terutama menyakiti orang lain. Ini termasuk akhlak yang buruk ya. Kadang-kadang ada orang begitu. Saya mau cerita sama kamu ya, dibilang sama temannya. Tapi kamu jangan cerita sama orang lain ya. Karena orang yang cerita sama saya ini bilang jangan cerita sama orang lain. Ini akhlak yang buruk. Sama aja berarti dia khianati amanah itu. Atau dia bilang, saya biasa pernah dulu sama ikhwat dia bilang, saya mau cerita. Bukan ghibah sih. Tapi dia ghibah. Tapi yang diceritain keburukannya orang. Cuma dia sudah buka pertama supaya tidak dianggap ghibah. Tapi bukan ghibah. Dari mana bukan ghibah? Sementara ditanyakan kepada Nabi SAW. Atau beliau mengatakan, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Kan kata Nabi SAW jelas hadisnya. Ya. Beliau mengatakan, zikruka akhaka bima yakrah. Kau sebutin sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka. Itu sudah ghibah namanya. Dosa besar. Walaupun ada padanya. Misalnya dia apa tutur katanya atau penampilannya atau rumahnya atau apa saja yang tidak baik, kurang baik. Lalu antum sebutin ke orang lain itu sudah cukup jadi ghibah, jadi dosa besar. Ini salah satu hal yang harus ditinggalkan, tidak boleh sama sekali. Karena seorang sahabat mengatakan, "Afara'aita in kana fi akhi ma akul?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya yang saya ceritain itu, yang saya gosipin ada pada dia memang. Memang dasarnya orangnya cadel, memang pincang, memang apalah gitu ya. Kata Nabi SAW, in kana fihi ma taqulu faqad aktabta. Kalau betul ada, kau telah ghibah dia. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Dan kalau tidak ada, berarti kau telah memfitnahnya. Fitnah lebih berat daripada pembunuhan. Maka tidak boleh sama sekali. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada dalam kamus seorang muslim gosip. Tidak ada. Jangan pakai, tidak usah dengarin gosip itu, tidak usah. Makin kita tidak tahu, makin bagus. Ya. Jangan teman-teman, tidak boleh. Ini kan jadi tenar berita terbaru. Si fulan cerai sama istrinya. Apa untungnya buat kita? Ya. Sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Bahkan kadang-kadang berita orang non-muslim pun sibuk diurus. Ya. Ada orang subhanallah kalau kita bicara sama dia seperti koran. Semua informasi ada sama dia. Ya. Padahal itu berbahaya kalau masuk ke ranah orang lain. Ya. Dan ini tidak boleh sama sekali teman-teman sekalian. Ada hadis yang tentang masalah riba ya. Pernah kita sampaikan itu. Kata Nabi SAW riba itu 73 pintu. Tingkatan. Yang paling rendah seperti orang zina dengan ibunya sendiri. Nah kita tidak bahas ini. Yang kita sudah pernah kita jelaskan. Yang paling tingginya level ke-73 riba ya. Itu setara dengan merendahkan seorang muslim. Antum lihat motornya, motornya butut banget, motornya sudah lama, motornya kotor. Lihat penampilannya. Kalau sesuatu yang kurang teman-teman dari diri saudara kita, ingatkan. Datang ke dia. Ingatkan gitu. Akhi kenapa motornya, saya mau bicara bisa nggak? Motornya lebih baik kalau dibersihkan itu kan menggambarkan tentang karakter orang, kendaraannya, penampilannya. Kasih masukan. Mungkin dia belum tahu, mungkin belum terbiasa di rumah tangganya sama orang tuanya. Daripada kita hanya jadikan sebagai bahan cerita. Nabi SAW menggabungkan akhlak baik, akhlak buruk ini dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan, la tahasadu. Jangan kalian saling hasad, dengki, iri satu sama yang lain. Dan ulama mengatakan dosa yang pertama dimaksiati Allah di langit dan dimaksiati di bumi adalah hasad. Sebagaimana juga sebagian ulama mengatakan dosa yang pertama mendampingi hasad adalah sombong. Kan iblis tidak mau sujud kepada Adam kenapa? Hasad. Dia iri. Waktu Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan ciptakan di muka bumi seorang pemimpin. Iblis waktu itu mengkandidatkan dirinya jadi pemimpin di bumi karena waktu itu ada jin.
Dia berharap dia bisa jadi pemimpin. Begitu dia dengar Allah ciptakan makhluk jadi pemimpin, berarti sudah habis, dia nggak bisa lagi dia. Hanya karena itu, dia hasad dan dia bisa menerima walaupun dikekalkan di api neraka. Ini bahayanya hasad itu, ya. Orang iri. Makanya kata Nabi SAW, ittaqil hasad, tinggalkan hasad. Karena hasad itu membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Banyak orang tidak sadar pahalanya hangus hanya karena dia hasad. Begitu juga di bumi terjadinya perang atau saling bunuh antara Qabil dan Habil. Kenapa? Hasad. Iri gitu ya. Jadi nggak boleh. Kalau ada sesuatu yang Allah berikan kelebihan pada seseorang, kita puji Allah. Maha suci Allah yang telah memberikan dia ketampanan, dia kecantikan, dia kepintaran. Kalau tidak bentrok dengan sunnatullah, misal antum nggak bisa bilang, ya Allah sebagaimana orang itu tampan buat muka dia ciplak ke saya. Nggak bisa. Orang itu cantik supaya saya seperti dia, nggak bisa. Tapi antum bisa minta Allah berikan juga ketampanan dengan cara Allah untuk antum atau cantikan. Itu bisa. Kepintaran juga begitu. Jadi nggak mungkin kita copy paste orang, nggak mungkin gitu ya. Tetapi kita bisa minta Allah berikan dengan caranya. Jadi tidak boleh sama sekali. Ini dosa yang besar sekali dan tidak boleh, banyak orang tidak sadar. Atau kita melihat satu kelebihan dan kita mengatakan, ya Allah berkahilah buat dia dan berikan aku lebih dari dia. Itu boleh saja. Atau berikan aku seperti dengan dia. Ya diistilahkan dengan ghibthah. Kalau kita iri pada seseorang tapi irinya positif. Kita menganggap itu adalah persaingan positif. Yang tidak membuat kita berharap hilang dari dia nikmat itu boleh. Makanya ada seorang sahabat bilang gini, ya Rasulullah. Anda lihat bagaimana Allah berikan kepada saya. Sahabat ini sangat tampan, bersih, kaya, pintar. Pokoknya kalau kita lihat itu tuh sempurna banget. Udah orangnya tampan, orangnya pintar, orangnya kaya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, Anda lihat Allah berikan kepada saya kelebihan seperti ini. Apakah kalau saya tidak ingin orang lain menyaingi saya termasuk sombong? Kata Nabi SAW, tidak. Sombong itu menolak kebenaran. Berarti boleh saja kita kalau pakaian rapi, ada orang rapi, saya mau lebih rapi dari dia. Boleh, gak apa-apa. Tapi jangan berharap dia jadi buruk misalnya. Terbukti tetangganya baru mundur, mobil baru, tabrak pagar. Syukurin tuh. Yang pertama syukurin. Karena dia hasad. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Ya. Dia yang ribut. Ngapain beli kulkas baru, beli AC, beli ini hasad sama orang. Kenapa harus hasad gitu ya? Nabi sudah bilang, la tahasadu. Ya. Kemudian dikatakan, wala tanajashu. Dan jangan kalian saling menyakiti dalam jual beli. Ya. Maksudnya kita sengaja mengganggu transaksi orang, ya, atau kita membeli di atas transaksi orang, ya. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling benci. Dan kata Nabi SAW, wala tadabaru, dan jangan juga kalian saling membelakangi, musuh-musuhan. Ya, dalam sebuah riwayat tidak boleh lebih dari 3 hari orang bermusuhan ya. Ini kita harus rincikan sedikit. Kalau misalnya seseorang itu misalnya ada masalah sama kita, maka kita masih boleh menjaga jarak, tapi dalam 3 hari. Setelah selesai sudah. Kita jangan lagi membawa-bawa masalah itu selanjutnya. Tapi apakah bisa diproses secara hukum kalau dia melanggar hukum? Boleh. Tidak masalah. Supaya dia berhenti dari kemungkarannya. Karena ulama mengatakan ada sebagian orang berbuat kemungkaran. Itu Allah Azza wa Jalla memudahkan jatuh di tangan kita. Supaya kita memberhentikan kemungkarannya. Itu bisa saja. Ya. Kemudian juga dikatakan. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan seseorang membeli di atas jualan saudaranya. Jadi kalau kita masuk toko, saudara kita sudah pegang baju lagi negosiasi, tidak boleh kita datang langsung nawar. Biarkan dia selesai hajatnya, kalau dia tidak jadi ya sudah. Sama mirip dengan tidak boleh melamar di atas lamaran saudara gitu ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Lalu kata Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu. Jangan pernah dia mendoliminya. Mendolimi ini tidak memberikan hak atau mengambil hak orang lain. Wala yakhzuluhu. Tidak boleh dia hinakan. Ya, jadi dia tidak boleh mendolimi. Dia juga tidak boleh menghinakan. Gitu ya. Atau menelantarkan. Ya. Wala yukadzibuhu, tidak boleh dia mendustakannya, wala yahkiruhu, dan tidak boleh dia merendahkan. At-taqwa hahuna,
Takwa itu tunduk kepada Allah di sini. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat ke dada beliau 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarr an yahkira akhahu muslim. Sudah cukup seseorang dinilai sangat buruk akhlaknya kalau dia merendahkan saudaranya muslim yang lain. Kullu muslimin ala muslimin haram. Muslim terhadap muslim yang lain hukumnya semua haram. Tidak boleh disentuh, disebutkan 3 hal. Damuhu, darahnya. Tidak boleh tonjok, tidak boleh dirusak badan seseorang itu kecuali dalam kondisi darurat yang dibolehkan dalam syariat. Contoh kita diserang oleh perampok, kita membela diri. Atau orang kena hukum pemerintah, melanggar kayak ada had, ya, pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk atau dirajam atau dipenggal lehernya. Kalau kita mungkin ditembak mati, pelaku kriminal itu semua berbeda. Tapi kalau hanya berani-beranian, tawuran itu semua tidak boleh, haram hukumnya. Kemudian wamaluhu, hartanya. Tidak boleh dimanipulasi data. Tidak boleh sengaja ambil uang tanpa izinnya. Kata Nabi SAW tidak halal seorang muslim ambil harta saudara muslim tanpa izinnya. Kemudian wa'irduhu, dan kehormatannya. Ini sama sekali tidak boleh dirusak kehormatan seseorang. Ya. Maksudnya kehormatan itu nama baiknya. Ya, tidak boleh sengaja kita rusak, kita ceritain dan segala macam. Nah seperti itulah. Masuk dalam masalah ini juga yang perlu diperhatikan tadi sempat kita singgung adalah makanan dan minuman, ya, sehingga dia harus hati-hati sekali. Saya tutup dengan hadits ini baru kita buka pertanyaan. Kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu suci, bersih, rapi, masuk dalam makna semua itu dan tidak menerima kecuali yang suci, bersih, ya. Wa inna allaha amara al-mu'mina bima amara bihil mursalin. Dan Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana diperintahkan juga kepada para utusannya. Faqala ya ayuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Allah berfirman, hai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah amal-amal saleh. Maksud dalam makan yang baik adalah yang halal, tidak berlebihan, tidak memakan sesuatu yang bisa membawa penyakit, ya. Contoh makanan sudah basi misalnya, ya. Dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah mengatakan, hai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang sudah kami berikan rezeki. Thumma dzakara rajulu yutilu safar ash'ath akbar yamuddu yadahu ila sama' ya Rabb wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Diriwayatkan Imam Muslim. Lalu Nabi SAW menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, badannya kotor, berdebu. Ya, kemudian dia mengatakan, wahai Tuhanku, bagaimana Allah terima sementara makanan, minumannya, dan pakaiannya adalah haram. Maka bagaimana bisa diterima darinya. Nah semua ini masuk dalam masalah perangai buruk adalah orang tidak peduli dengan makanannya, dengan minumannya, dari mana sumbernya, tidak peka dengan itu. Atau kita sempat sebutkan di 2 pertemuan yang lalu, 2 kali pertemuan khusus untuk berpenampilan buruk. Itu juga masuk dalam dosa itu. Sengaja dia tidak mau jaga kebersihan sehingga orang nilai dia buruk, dibiarkan bau badannya. Nabi SAW saja mengatakan aku diperintahkan bersiwak sampai aku kira gigiku akan ompong. Karena seringnya membersihkan gigi Nabi SAW itu ya. Beliau suka dengan wangi-wangian, beliau mengatakan dicintakan dunia kalian karena ada wanita yang dicintai, ibu, istri, anak perempuan, saudari, dan juga wangi-wangian. Memang orang muslim harus bersih, rapi. Setetes kencing saja sudah membatalkan sholat kita. Keluar angin saja batal uduknya. Gak bisa sholat. Saking bersihnya kaum muslimin. Gitu kan? Yang sudah kita jelaskan di 2 pertemuan yang lalu. Ini semua masuk dalam umumnya perangai baik dan perangai buruk. Allahu'alam. Kesimpulannya teman-teman sekalian. Jauhi semua akhlak-akhlak yang buruk. Karena masuk dalam kategori dosa besar. Secara globalnya. Kalau secara substansialnya. Misalnya orang ghibah, misalnya orang fitnah itu dosa tersendiri lagi. Secara substansial. Semua itu akan dibersihkan hanya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.